Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan membawakan materi topik 4 RKLT Split Plot. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Fahri, Anissa Andrini Nasution, Sela Elvira Siregar, dan Ruli Ainul Yakin. Berdasarkan soal yang kami peroleh, disajikan data percobaan yang mana dalam penyelesaiannya menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak yang tersusun secara petak terbagi. Petak terbagi memiliki nama lain split plot. Rancangan split plot adalah bentuk rancangan faktorial, yang mana kombinasi perlakuan diacak secara bertahap, yaitu taraf salah satu faktor diacak di dalam tiap taraf salah satu faktor yang lain. Pada rancangan split plot, terdiri atas petak utama dan anak petak. Seperti yang digambarkan pada soal, dosis pupuk nitrogen merupakan petak utama, dan varietas merupakan anak petak, yang mana pengaruh anak petak atau varietas lebih diperhatikan responnya pada percobaan. Pengacakan perlakuan dilakukan dengan memilih secara acak kelompok beserta taraf dosis nitrogen pada kelompok terpilih, lalu mengacak varietas pada masing-masing taraf dosis nitrogen. Pada soal pertama, yaitu diperintahkan untuk mencari ANOVA berdasarkan soal yang disajikan. Berikut adalah tampilan ANOVA. Ini adalah ANOVA yang dihasilkan dari aplikasi SAS. Dari tampilan ANOVA ini dapat kita lihat sumber keragaman ulangan memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap hasil gabah pada taraf 1%. Dan dosis pupuk nitrogen memiliki pengaruh sangat nyata terhadap hasil gabah pada taraf 1%. Sumber keragaman varietas atau perlakuan varietas memiliki pengaruh sangat nyata juga pada taraf 1% terhadap hasil gabah. Dan interaksi antara dosis pupuk nitrogen dengan varietas memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap hasil gabah pada taraf 1%. Sedangkan jika dilakukan pengujian terhadap petak utama, ulangan hanya memiliki pengaruh yang nyata jika diuji dengan galat A. Tetapi dosis pupuk nitrogen tetap memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap hasil gabah pada taraf 1%. Ini adalah tampilan listing GLM atau GLM prosedur, dan GLM akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, terima kasih. Berikut adalah GLM prosedur yang kami gunakan ya untuk menguji kontras antara satu varietas dengan varietas lainnya. Nah, kemudian varietas-varietas ini diuji berdasarkan hasil yang kita lihat melalui grafik ya, dengan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara satu varietas dengan varietas lainnya. Ya, dapat diamati untuk model hasilnya sendiri dan kontras-kontrasnya. Nah, selanjutnya, ya baik, ini adalah hasil dari listing tadi. GLM-nya itu sendiri dapat kita lihat kontrasnya itu berada di paling bawah ya. Ya, di sini kami menguji varietas Ciherang, Tier 64, Cisadane, Fatmawati, dan Sintanur dibandingkan dengan varietas Konawe. Gitu. Nah, dapat dilihat dari hasil analisisnya ini, yaitu dia itu memiliki perbedaan yang sangat nyata. Itu ditunjukkan pada PR lebih dari F-nya ini, hasil analisisnya ini, yaitu kurang dari 0,0001. Nah, kemudian kami membandingkan juga antara varietas IR64 dan Sintanur dibandingkan dengan varietas Ciherang, Cisadane, dan Fatmawati. Itu memberikan hasil yang perbedaannya itu tidak nyata. Nah, ini dapat dilihat dari PR lebih dari F-nya itu, nilainya itu lebih dari 0,05, yaitu 0,4094. Baik, kemudian kita membandingkan lagi antara varietas IR64 dengan Sintanur, itu memberikan hasil yaitu perbedaannya itu nyata. Nah, ini dapat dilihat melalui PR lebih dari F ini,
hasil analisisnya ini yaitu kurang dari 0,05 tetapi masih lebih dari 0,01 seperti itu. Nah, lalu kita membandingkan lagi antara varietas Cisadane dengan varietas Fatmawati, itu memberikan hasil yang tidak nyata perbedaannya. Lalu kita juga membandingkan varietas Ciherang dan varietas Fatmawati, dan perbandingan tersebut juga memberikan hasil yang tidak nyata seperti itu. Ya, boleh dilanjut. Selanjutnya yaitu grafik respon pemupukan N terhadap hasil untuk masing-masing varietas. Terdapat tabel untuk grafik respon dan terdapat juga grafik untuk respon pemupukan N terhadap hasil gabah. Next. Selanjutnya yaitu perbandingan antara varietas Ciherang IR64, Cisadane, Fatmawati, dan Sintanur yang dibandingkan dengan varietas Konawe dengan interpretasi respon pemupukan N terhadap hasil gabah varietas Ciherang IR64, Cisadane, Fatmawati, dan Sintanur nyata lebih tinggi dibanding varietas Konawe. Dengan kesimpulan, varietas Konawe memiliki respon pemupukan yang paling rendah dibandingkan varietas yang lainnya. Selanjutnya, yaitu perbandingan antara varietas IR64 dan Sintanur yang dibandingkan dengan varietas Ciherang, Cisadane, dan Fatmawati. Dengan interpretasi, respon pemupukan N terhadap hasil gabah varietas IR64 dan Sintanur tidak berbeda dengan varietas Ciherang, Cisadane, dan Fatmawati. Dengan kesimpulan, varietas IR64 dan Sintanur versus varietas Ciherang, Cisadane, dan Fatmawati memiliki kesamaan terhadap respon pemupukan N, yaitu mengalami peningkatan hasil gabah tiap penambahan dosisnya. Selanjutnya, yaitu varietas IR64 dan varietas Sintanur. Dengan interpretasi, respon pemupukan varietas IR64 nyata lebih tinggi dibanding varietas Sintanur. Dengan kesimpulan, varietas IR64 dan Sintanur mengalami peningkatan hasil gabah yang relatif sama penambahannya. Selanjutnya yaitu varietas Cisadane dan varietas Fatmawati yang memiliki interpretasi respon pemupukan varietas Cisadane tidak berbeda dengan varietas Fatmawati. Dengan kesimpulan, varietas Cisadane dibandingkan varietas Fatmawati mengalami peningkatan hasil gabah yang relatif sama penambahannya pada tiap penambahan dosis. Selanjutnya, yaitu varietas Ciherang dibandingkan dengan varietas Fatmawati. Dengan interpretasi, respon pemupukan varietas Ciherang tidak berbeda dengan varietas Fatmawati. Dengan kesimpulan, varietas Ciherang dan Fatmawati mengalami peningkatan hasil gabah tiap penambahan dosisnya. Next. Selanjutnya, analisis. Yang pertama, varietas Konawe memiliki respon pemupukan yang paling rendah dibandingkan varietas lainnya. Yang kedua, varietas IR64, Sintanur versus varietas Ciherang, Cisadane, dan Fatmawati memiliki kesamaan terhadap respon pemupukan N. Pada IR64, Sintanur mengalami kenaikan pada penambahan dosis 60 kg per hektar nitrogen dan mengalami kenaikan pada penambahan 120 kg per hektar nitrogen, namun tidak terlalu signifikan. Varietas Ciherang, Cisadane, dan Fatmawati mengalami peningkatan hasil gabah drastis setiap penambahan dosis. Yang ketiga, varietas IR64 dan Sintanur mengalami peningkatan hasil gabah yang relatif sama penambahannya. Keempat, varietas Cisadane versus Fatmawati mengalami peningkatan hasil gabah yang relatif sama penambahannya pada tiap penambahan dosis. Yang kelima, varietas Ciherang versus Fatmawati mengalami peningkatan hasil gabah tiap penambahan dosisnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.